Dan itu baik buat kemajuan negeri kita. Tetapi, hiruk pikuknya seperti kita berhasil menaklukkan sebuah negara besar, terutama Wahana dan Halayuda. Bagi seorang pangreh, berhasil melaksanakan tugas negara adalah sebuah karya bakti yang luar biasa. Wajar kalau mereka bangga. Tapi, apa perlu dengan hiruk pikuk seperti itu? Saya kira, tidak ada salahnya mereka membanggakan keberhasilan tugas mereka. Maaf, Gusti Prabu. Boleh-boleh saja mereka berbangga diri. Tapi kalau pekerjaan sekecil itu sudah dibanggakan dengan besar-besaran, bangsa ini akan menjadi kerdil. Katakan kalau Kakang masih punya pendapat lain. Mereka harus dibiasakan untuk tidak usah terlalu bangga dengan hasil pekerjaannya, Gusti. Sebab kalau sampai mereka membiasakan seperti itu, akibatnya kita bisa kehilangan kewaspadaan dan akan kaget ketika tiba-tiba kita kecolongan. Pendapatmu itu ada benarnya, Kakang. Dan yang paling mengkhawatirkan, kalau para mantriku sudah saling mulai bersekutu, saling memuji, untuk mendapatkan kebanggaan semu yang mereka ciptakan sendiri. Demi kesenangan hati saya. Itu sebenarnya yang ingin saya ungkapkan, Gusti Prabu. Turunkan barang-barang itu, Cokor. Baik, Tuan. Kalau kami sudah dapat tempat menginap, baru kalian turunkan semuanya ya. Iya, Tuan. Maaf, ini rombongan dari mana, Tuan? Dari Tuban, tapi lewat Surapringga. Berarti Tuan lewat Canggu? Iya. Siapa yang berani lewat Lamongan? Banyak begal. Wah, ketinggalan zaman. Begalnya sudah ditangkap, Tuan. Ah, dari mana kamu tahu? Loh, 2 hari lagi kan mau digantung di alun-alun. Oh. Kami siapkan 1 bilik yang mewah buat Tuan. Yang lainnya ada 6 bilik yang juga cukup bagus dan 4 bilik sederhana. Apa saya bisa memesan makanan untuk malam ini? Bisa, Tuan. Di lauk pauknya seadanya. Ah, tidak apa-apa. Bagaimana? Ada biliknya untuk 30 orang? Semuanya sedang disiapkan, Tuan. Kalau begitu, suruh orang-orang itu menurunkan barang-barang dari pedati. Baik, Tuan. Taruh di tempat yang tidak bocor. Baik, Tuan. Di mana kamar Tuan Wanaraga? Di ruang belakang yang paling besar, Tuan. Kunci pintunya. Kamu lama amat. Mana gambar tata bangunan yang kau buat? 2 hari lagi, hukuman untuk Nyai Dewi akan dilaksanakan di alun-alun. Kita bergerak. Siang hari gelar dagangan dekat dengan tembok keliling benteng. Kuda untuk melarikan diri. Siapkan di perbatasan kota raja. Baik, Empu. Semuanya sudah disiapkan, juga perbekalan. Ada apa, Kakang? Bekas pertarungan. Saya yakin sarang mereka tidak jauh dari tempat ini. Benar. Melihat pakaian korban, tentu mereka ini perampok. Kita cari sarang mereka. Ya. Ya. Jangan dulu. Saya takut ini jebakan. Ampun! Ketika kami saling bertengkar sesama kami, tiba-tiba muncul seorang pendekar aneh yang sangat sakti. Dalam waktu singkat, membabat semua kawan saya, termasuk Nyai Dewi. Jadi Dewi Sambi bukan dikalahkan oleh tentara Majapahit? Mereka datang setelah kami semua dikalahkan pendekar itu. Pak, saya tidak menjual eceran. Saya mau tukar dengan merica dan kayu manis. Kalau punya kayu manis, boleh tukar. Lihat ke arah gerbang itu. Mungkin itu gerbang samping menuju ke arah penjara. Betul, Empu. Tadi saya tanya sama pembeli kain batik.
Penjara berada di dalam tembok keliling yang ada di dalam tembok keliling pertama ini. Jadi ada 2 lapis tembok. Bagus. Awas. Kamu bikin ribut ke arah sana dengan 4 orang. Agar penjaga-penjaga itu bergerak ke arah kamu. Setelah itu sisanya, aku yang menyelesaikan. Paham? Hei, ayo bayar! Sudah, tadi kan sudah saya bayar. Kalian mau memerah saya? Pokoknya bayar dulu, baru kami lepas. Negeri apa ini? Ada apa ini ribut-ribut? Ada pengacau di luar! Jaga! Jaga! Dobrak pintu! Mereka menuju ke rumah tawanan, Gusti. Kepung semua jalan keluar di lingkungan penjara. Baik, Gusti. Aku yakin Butong Bajil yang melakukan. Dia tidak akan membiarkan pasangannya ditangkap. Yang menjadi pertanyaan saya, kemana Butong Bajil waktu pasukan saya berhasil menangkap Dewi Sambi? Saya kira Kakang tidak berani membebaskan saya. Aku takut. Kakang akan saya cerai kalau tega menelantarkan saya. Hei, bebaskan aku juga. Jangan khawatir, nanti saya bantu melawan penjaga-penjaga itu. Cepat. Sehebat apa ilmu kamu? Berani sesumbar seperti itu? Pokoknya Tuan tidak akan kecewa. Kalau kalian mau berterima kasih, ikut kami. Pikir ke tembok!
Tangkap mereka. Pada pendekar pendek itu, setahu saya, biasanya dia menggunakan tongkat, tapi kali ini dengan pedang. Dan saya sepertinya kenal dengan pedang hebat itu. Maksud Kakang? Pedang itu milik Arya Kamandanu. Saya melihat keampuhannya waktu dia menyerang Kediri. Lantas? Saya curiga ada apa-apa antara Kamandanu dengan begal-begal itu. Sampai sekarang, Bagonda Lembu Sora dan Ranggalawi itu belum pulang ke Majapahit. Sejak tugas itu diberikan kepadanya. Dan Putri Banyak Kapuk, waktu melapor, seperti sengaja menutup-nutupi dengan mengatakan bahwa Kamandanu masih ada keperluan lain. Tapi apa alasan Kamandanu melakukan itu? Di Majapahit dia punya kedudukan cukup baik. Dalam masalah yang menyangkut Ranggalawe maupun Lembu Sora, dia tidak memihak. Saya kira yang tahu alasannya adalah Arya Kamandanu sendiri. Kita kadang-kadang tidak bisa tahu perilaku aneh kaum pendekar. Memalukan. Kalau begini terus, kita bisa kehilangan kepercayaan rakyat dan para saudagar yang berniaga di Majapahit. Seolah-olah kita tidak mampu menghadapi begal picisan seperti mereka. Selama ini, kalian berlebihan. Dalam menikmati keberhasilan, akhirnya kebobolan. Ampun Gusti, saya yakin ada yang telah berkhianat. Jangan kau tutupi keteledoranmu, Halayuda, dengan kesalahan orang lain. Saya paling tidak suka itu. Ampun Gusti Prabu, sama sekali saya tidak mencari kambing hitam. Selama ini saya melihat sendiri bagaimana ketatnya penjagaan yang telah dilakukan oleh Empu Wahana dengan pasukannya. Saya melihat dengan mata kepala sendiri kejadian itu. Jangan bertele-tele, langsung pada intinya. Pimpinan begal itu memiliki senjata sakti yang mampu menjebol pintu gerbang dan bahkan tembok keliling benteng. Lalu, apa hubungannya dengan pengkhianatan? Pedang itu milik Arya Kamandanu, Gusti. Saya pernah melihat bentuk dan kehebatannya waktu dulu kita menyerang Kediri. Betul, Gusti. Pedang itu memang luar biasa. Kakang Nambi. Taruhlah pedang itu milik Arya Kamandanu. Apakah pasti bahwa dia berkhianat? Bisa saja Kamandanu dikalahkan Tong Bajil dan kemudian pedangnya dirampas. Tuduhan seperti itu sangat membahayakan Halayuda, sebab menyangkut hukuman mati yang harus dia tanggung. Apa mungkin dengan pedang sehebat itu, Arya Kamandanu bisa dikalahkan oleh Tong Bajil? Saya menyaksikan sendiri kehebatan ilmu kanuragan Kamandanu. Kemudian, dari mana Tong Bajil bisa mengetahui letak penjara dengan tepat? Dia bukan orang Majapahit. Dua alasan itu, Pati. Jangan terlalu merendahkan saya sebagai tukang fitnah. Saya juga punya harga diri. Ampun Gusti Prabu. Hamba mohon jangan terburu-buru menuduh Arya Kamandanu sebelum kita bisa membuktikannya. Hamba cukup kenal dengan watak anak muda itu. Dia setia. Ranggalawe dan Lembu Sora jauh lebih setia dari anak itu. Tapi bagaimana akhirnya? Saya paling tidak suka kamu membawa-bawa Kakang Lawe dan Paman Lembu Sora dalam masalah ini, Halayuda. Biar bagaimanapun, mereka adalah kesatria Majapahit yang harus kita banggakan. Dan saya sangat menghargai mereka. Maaf, Gusti Prabu. Tugasmu sebagai Rakyat Tumenggung, Puwahana, Empu Sasih. Tangkap para perampok itu, hidup atau mati. Lebih baik kita pulang dulu, Kakang. Sesudah mandi dan ganti pakaian, baru kita ke rumah Bu Wahana. Iya, saya juga harus segera menjelaskan kepergian saya. Ya. Ada apa? Ampun Gusti, Arya Kamandanu dan Sakawuni sudah datang. Hamba melihatnya di pasar. Bagaimana? Tangkap saja. Itu hak sampean sebagai Rakyat Tumenggung untuk memeriksa setiap orang yang dicurigai. Kita bisa berhadapan dengan Patih Nambi, Kakang. Nambi, tahu apa tentang keamanan? Dalam persoalan Paman Lembu Sora, dia juga ragu. Akhirnya, ternyata Lembu Sora benar-benar terbukti melawan pemerintah. Arya Kamandanu, keluar! Kamandanu, keluar! Ada apa, Penggawa? Apakah kalian tidak bisa menyuruh anak buah kalian sedikit berlaku sopan? Saya juga seorang perwira Majapahit. Maaf Arya, ini perintah langsung dari Gusti Tumenggung Wahana. Untuk menggerebek saya? Untuk menangkap Arya. Apa kesalahan saya? Kami tidak perlu tahu. Bagus. Kalian benar-benar gambaran tentara sejati. Uni, saya akan pergi sebentar. Saya ikut. Saya bisa menjadi saksimu, Kakang. Tidak usah.
Bagaimana kalau dia tidak mau ditangkap? Kita sama-sama tahu kesaktian Kamandanu. Jangan khawatir. Itu lebih memudahkan kita membongkar persekutuan dia dengan gerombolan rampok itu. Apa kesalahan saya, Empu? Kenapa saya diperlakukan seperti rampok? Dikepung dan ditodong senjata. Kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu yang menyebabkan tawanan kami lolos. Saya benar-benar tidak mengerti. Apa hubungan saya dengan kejadian yang Tuan bicarakan? Kamu telah meminjamkan pedang pusakamu kepada Tong Bajil dan membocorkan letak penjara kepada pimpinan begal itu. Fitnah! Saya... Kamu bisa pertanggungjawabkan di hadapan Gusti Prabu. Pasung dia! Nanti dulu. Saya tidak mau diperlakukan seperti penjahat.